materi selanjutnya yaitu mengenai aplikasi turunan ya. Yang pertama fungsi naik dan fungsi turun, nanti akan ibu berikan materinya ya. Yang pertama yang harus kalian ingat itu, yang pertama, jika suatu fungsi f yang kontinu dalam interval tertentu dikatakan naik jika f aksen x-nya itu lebih dari 0, dan turun itu jika f aksen x-nya kurang dari 0. Maksudnya f aksen x ini yaitu turunan pertama ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan f aksen x, f 2 aksen seperti ini berarti turunan pertama, ini turunan kedua ya, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 2 kuadrat per x kuadrat kurangi 3x tambah 2. Ini kita gunakan aturan hasil bagi ya. Berarti ini u, ini v. Oke. U-nya itu kan x ditambah 2 kuadrat, berarti u aksennya itu berarti 2x ditambah 2 ya. Ini kurangi 1 berarti. Kemudian pi-nya itu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2, maka pi aksennya itu berapa? 2x min 3. Nah, sekarang yang pertama turunan fungsi pertama, berarti f aksen x-nya ya. F aksen x kita gunakan rumus yang ini ya, u aksen pi, kita langsung saja. U aksen berarti 2 dikali x tambah 2 dikali pi, pi-nya itu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dikurangi u-nya itu x ditambah 2 kuadrat dikali pi aksennya itu 2x min 3 per pi kuadrat, berarti x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dikuadratkan. Oke. Nah, supaya nanti kita faktorkan yang ini ya, berarti kita tulis lagi x ditambah 2, tapi si 2 yang ini menjadi ke sini ya. 2x kuadrat kurangi 3x ditambah 2 kurangi x ditambah 2 kuadrat dikali 2x min 3. Atau mau langsung saja ya? Mau langsung? Kalau misalkan mau langsung, gimana? Jatuh saja dulu ya, biar jelas. X kuadrat, berarti ini kita faktorkan ya. Berarti berapa ya? 1 dan 2, berarti negatif-negatif, kemudian ini nanti dikuadratkan ya. Itu ya. Nah, tadi sampai sini ya. Kemudian kita faktorkan ya, karena di sini ada sama, berarti kita faktorkan, keluarkan 1, berarti x tambah 2-nya di sini, kemudian nanti di sini 2 kali x kuadrat min 3x ditambah 2 ya. Dikurangi, ini kan sudah keluar 1 ya, berarti tinggal x tambah 2 2x min 3 ya, per x kurangi 1 x kurangi 2 kuadrat gitu ya. Berarti tinggal operasikan yang ini ya, x tambah 2 berarti 2x kuadrat min 6x yang sini ya, ditambah 4, maaf, berarti langsung negatif 2x kuadrat plus 3x ya, plus 3x, bentar, kita langsung plus 3x dikurangi 4x, berarti sisanya negatif x ya, kita langsung negatif x, kemudian 2 kali negatif 2 plus 6 per x min 1 x min 2 kuadratkan ya. Kemudian kita kesini saja ya, x ditambah 2 kesini, berarti ini habis, sisanya itu 6x min 7
min 7x ya, 4 tambah 10 per x kurangi 1 x kurangi 2 dikuadratkan. Berarti ini ya hasil turunan pertamanya. Nah, selanjutnya interval x di mana grafik fungsi turun. Syarat turun itu f aksen x-nya itu kurang dari 0 ya. Berarti tadi turunan pertamanya ini ya, x tambah 2 dikali negatif 7x tambah 10 per x kurangi 1 x kurangi 2 kuadrat. Berarti harus kurang dari 0. Berarti ini x-nya itu tidak boleh berapa? X tidak sama dengan 1 dan x-nya itu tidak sama dengan 2. Oke, berarti kita ambil dari yang sini ya. Berarti x sedemikian rupa sehingga x ditambah 2 kali negatif 7x ditambah 10 itu kurang dari 0. Kita ambil yang pertama dulu, yang ini x tambah 2 kurang dari 0. Berarti x tambah 2 kurang dari 0, maka x nya itu kurang dari negatif 2. Sekarang kita ambil yang ini ya, yang negatif 7x ditambah 10 ya. Negatif 7x ditambah 10 kurang dari 0. Negatif 7x kurang dari, berarti negatif 10 ya, supaya ini jadi positif dikalikan negatif 1 berarti 7x lebih dari 10. Berarti x nya itu lebih dari 10 per 7. Sehingga grafik fungsi turunan, grafik fungsi turun pada interval berapa? X kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 10 per 7 ya. Nah, contoh selanjutnya, tentukan interval x agar f(x)-nya itu naik dan interval x agar f(x) turun jika f(x) sama dengan x pangkat 3 kurangi 7x ditambah 15x dikurangi 4. Ingat tadi, jika f(x) naik itu apabila f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jika turun f aksennya itu kurang dari 0. Berarti kalian harus mencari dulu turunan pertama dari fungsi f(x) yang ini ya. Berarti f, kita jawab di sini, f aksen x berarti turunannya 3x kuadrat min berapa? 2 kali 7 14x ditambah 15. Ini kita buat sama dengan 0 ya. Kita buat sama dengan 0, berarti demikian rupa sehingga 3x kuadrat min 14x ditambah 15 sama dengan 0. Untuk mencari x-nya berarti kita faktorkan. Berarti di sini itu 3x kuadrat berarti 3x dan x ya. 15 berarti 5, 3. Negatif berarti negatif ya. Berarti x-nya itu 5 per 3. Kemudian atau x-nya itu sama dengan 3. Kalian buat garis seperti ini ya. Di sini ya. 5 per 3. Berarti sekitar di sini. Kemudian di sini 3. Nah, kemudian kalian harus mencari dulu
apakah naik atau turun ya, negatif atau positif maksudnya. Nah, nanti cari saja di sini angka berapa, kemudian nanti ujikan ke sini atau ke sini sama aja ya, apakah nanti hasilnya positif atau negatif. Positif ya hasilnya, coba ya nanti dihitung sendiri untuk ininya, berarti positif, sehingga fx naik itu pada interval naik itu berarti positif ya, x kurang dari, berarti kesini ya, kurang dari 5/3 atau x lebih dari 3 ya. Kemudian fx turun itu pada interval berapa? Kalau turun berarti kurang dari 0 kan, berarti negatif pada interval ini kan. Nah, di sini berarti x lebih dari 5/3, x-nya kurang dari 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai maksimum dan minimum. Ini akan berhubungan dengan titik stasioner ya. Contohnya diberikan fungsi fx sama dengan 7 kurangi 6x dikurangi x kuadrat. Titik, tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi tersebut. Berarti jawab ini ya, berarti kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti negatif 6 dikurangi 2x ya. Fx stasioner bila turunan pertamanya 0. Bila turunan pertamanya 0. Titik stasioner itu bila turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti kita ini ya, sedemikian rupa sehingga negatif 6x dikurangi 2x sama dengan 0. Negatif 6x, negatif 6 sama dengan 0. Maka x nya itu berarti 63 ya. Ya, negatif 3. Negatif 3. Nah, ini ya, negatif 3 itu nanti coba kalian cari tahu ya, nanti nilai positif dan negatifnya ya. Berarti di sini negatif 4 kita substitusi ke sini, negatif 6 dikurangi 8 negatif berarti ya, negatif 6 berarti positif ya, positif berarti sini 0, negatif 6 berarti negatif ya. Nah, kemudian jika positif berarti naik, ini berarti turun. F maksimalnya itu, F max-nya itu berarti di titik di F negatif 3, maaf ya, di F negatif 3 ya. Berarti kita substitusi F negatif 3 itu ke ini, negatif 6 dikurangi 2x, berarti negatif 6 min 2 kali negatif 3 F negatif 6 Nah, berarti F maksimumnya itu di F sama F negatif 3, berarti kita substitusi ke fungsi fx-nya ya. Berapa? 7. Nanti kita sini aja deh. F negatif 3 sama dengan 7 kurangi 6x dikurangi x kuadrat. 7 dikurangi 6 kali negatif 3 dikurangi 3 kuadrat. Berarti 7
kurangi 7 berarti plus 18. Nah, negatif 6 dikali 3 18 ya. 18 ditambah 7, 18 ditambah 7 berarti ya negatif ya. Tuh berarti langsung 18 berarti ini negatif berapa? Negatif 2 kuadrat berarti 9 positif ya. Ini kalikan negatif berarti jadi negatif, sehingga menjadi 7 kurangi 9 berarti negatif 2 ditambah 18 berarti 16. Berarti titiknya itu di titik berapa? Negatif 3,16 merupakan apa? Jenisnya itu stasioner maksimum. Nah, seperti itu ya.